Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Good afternoon everybody. Selamat siang untuk kelas 8A, 8B, dan 8C di MTS Nurul Falah. Welcome to study English language. MTS Nurul Falah, Ciater Serpong. Baik anak-anak sekalian, selamat datang kembali di pembelajaran daring atau online di pelajaran bahasa Inggris. Kita hari ini akan belajar sama-sama ya. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, gimana ulangan kemarin? Gampang-gampang apa enggak? Bisa mengerjakan semua? Ya, mudah-mudahan bisa mengerjakan ya. Don't forget to study hard at your home. Jangan lupa selalu belajar yang rajin di rumah agar kalian semuanya mendapatkan nilai yang terbaik, karena patokan kalian di kelas 8 akan naik kelas 9. Jadi untuk kelas 8 nilainya harus bagus-bagus. Baik anak-anak, oke, sebelum kita belajar sama-sama, lebih baik kita berdoa dulu ya nak, biar kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita semuanya bisa mengamalkan ilmunya dan menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Kita doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, hari ini kita akan belajar ya English time for you. Kita belajar bahasa Inggris. Terus materinya apa ya? Buka buku kalian. Kita akan belajar unit 2. Your score is improving. Oke, sekarang dibuka LKS-nya biar sama-sama menyimak di halaman 19, page number 19, halaman 19. Oke, apa itu? Nah, subject description. Part A, present continuous tense. What is present continuous tense? How it used in? What is pattern? And how many rules of the pattern? Nah, artinya apa? Apa itu simple? Apa itu present continuous tense? Kemudian bagaimana menggunakannya, kemudian apa rumusnya, kemudian berapa banyak aturan-aturan dalam rumus itu. Baik, kita akan belajar sama-sama mengulas satu persatu tentang present continuous tense. Disimak baik-baik ya nak ya. Baik, apa ya? Baik, langsung aja kita bahas. Nah, present continuous tense, apa ini ya? Nah, dibaca sama-sama. Present continuous tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang atau present. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum atau begins before, selama, is in progress at the present, dan berlanjut setelah continuous after, waktu atau aksi lainnya. Jadi anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, bentuk tense ini, present continuous tense ini adalah menyatakan tentang aksi yang sedang berlangsung, sekarang, bukan kemarin, bukan masa depan, tapi sekarang ya. Dan bentuk ini menunjukkan aksi sebelum terjadi atau begins before, artinya sudah terjadi yang lalu dan sekarang sedang terjadi ya. Nah, sekarang dilihat present continuous tense dibentuk dengan auxiliary verb be. Be itu ada 3. Pertama adalah is, am, are. Jadi anak-anak sekalian, setelah subjek harus ada kata ini, kata is, kata am, kata are, karena present tense waktu sekarang dan present participle ing. Is digunakan pada subjek berupa singular noun. Nah, anak sekalian, yang perlu kalian ketahui, is adalah digunakan untuk satu kata benda seperti
Tita, book, pensil, home, pokoknya satu ya. Kemudian third person singular pronoun adalah kata ganti orang ketiga, seperti adalah she, he, it. Ya, sudah paham ya? Pokoknya is ini digunakan untuk singular noun dan third person singular. Kemudian pada kata plural noun seperti boys, men, books pakai s. Plural pronoun seperti we, they, and you, sementara am pada I. Jadi kata are digunakan untuk boys, men, books ya. Ini menggunakan kata are, boys are, men are, books are ya. Pokoknya are ini digunakan untuk kata yang mengandung banyak. Nah, sedangkan kata am digunakan I, hanya I. Nah, bisa dilihat rumusnya. Rumus present continuous tense. Ya, ada S itu adalah subject plus to be plus verb ing. Example is I'm reading. M adalah to be dari I, saya am reading, sedang membaca. She is writing. Kenapa pakai is? Karena adalah merupakan bentuk ketiga, bentuk kata ganti ketiga. Ya, she is, perempuan itu sedang menulis. Kemudian kata they are sleeping. They itu mereka itu banyak, lebih dari dua, jadi menggunakan kata are. They are sleeping. Oke. Nah, sekarang ternyata bentuknya ada tiga. Pertama adalah plus, mean, dan tanda tanya. Nah, kalau mean itu adalah bentuk negatif. Negatif harus dikasih kata not, dikasih huruf not. Ya, contohnya adalah rumusnya adalah subject plus to be plus not plus verb ing. Ingat-ingat anak sekalian, di rumus present continuous tense harus verbnya ing, ada tambahan ing. Sleeping, reading, writing, ya, dan lain-lain. Contohnya adalah dalam negatifnya, I am not sleeping, saya tidak tidur, atau saya tidak sedang tidur. She is not reading, saya tidak sedang membaca. They are not writing, mereka tidak sedang menulis. Oke, udah paham? Kemudian tanda tanya, to be nya di depan plus s plus verb plus ing ya. Jadi contohnya adalah to be-nya taruh di depan semua. To be ada tiga, ada is, ada am, ada are, taruh di depan. Am sleeping, am sleeping, am I sleeping? Apakah saya tidur? Is the reading, is she writing? Apakah dia menulis? Dia perempuan. Are they reading? Apakah mereka membaca? Ya, sudah paham belum ya anak sekalian? Nanti kalian bisa lihat di buku ataupun browsing di internet. Oke. Kita membahas tentang fungsi utama present continuous tense. Apa saja ini? Nah, satu, menyatakan suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Nah, jadi anak sekalian, yang sedang berlangsung ini harus menggunakan present continuous tense. Kemudian menyatakan peristiwa dan perbuatan yang memiliki sifat sementara. Jadi sifat yang sementara ini bisa menggunakan present continuous tense. Kemudian menyatakan suatu peristiwa yang akan segera dikerjakan. Nah, contohnya I'm reading, saya sedang membaca. Ya, I'm writing, saya sedang menulis. Itu bisa digunakan akan segera dikerjakan. Kemudian menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung namun tidak dikerjakan ketika menyampaikan. Nah, kamu misalkan kamu tidak menyampaikan, misalkan kamu sekarang tidak menulis, tapi kemarin menulis. Ya, jadi bisa digunakan ini. Jadi I'm writing yesterday, saya menulis kemarin, ya. Kemudian menyatakan suatu peristiwa sebagai bentuk immediate future guna memberi perhatian. Nah, ini bisa digunakan untuk di masa depan, tapi ada kata bantunya. Nah, menyatakan peristiwa kejadian berubah-ubah. Nah,
Biasanya di present continuous tense ini ada keterangan waktu. Keterangan waktunya adalah now, di akhir biasanya ya. Di akhir, I'm reading now, saya sedang membaca sekarang ya. Atau I'm reading right now, saya sedang membaca saat ini. I'm reading today, saya sedang membaca hari ini, sekarang. I'm reading this morning, saya sedang membaca pagi ini. I'm reading this afternoon, saya sedang membaca sore ini. I'm reading soon, saya segera membaca. I'm reading tonight, saya akan membaca sekarang. Saya sedang membaca malam ini. Berarti untuk future ya. Atau I'm reading at the present, saya sedang membaca sekarang ini. Ya, jadi keterangan waktu ini sangat penting untuk menandakan bahwa rumus ini bekerja atau kalimat ini bekerja sesuai dengan ya. Nah, sekarang rumus present continuous tense. Apa saja ini? Nah, untuk membentuk kalimat present continuous tense, kita harus menerapkan rumus be, present participle ing, pada kata kerja utama. Jadi pertama be ditambah verb one and then ditambah ing. Kita lihat contoh ya nak. Nah, lihat sama-sama bentuknya, bentuk rumus dan contoh kalimat. Ada pertama positif. Nah, positif ini adalah subject plus be ada 3, am is are plus verb ing plus keterangan waktu. Contohnya, she is sleeping right now, dia sedang tidur. Right now itu adalah saat ini, sekarang. Oke, good. We are studying today, mereka atau kita aja, kita sedang belajar hari ini ya. We harus pakai are, nggak boleh we is. Oke, good. Lanjut, ada kita bentuk ke negatif. Nah, negatif adalah subject plus be, am is are plus not plus verb ing plus keterangan waktu. Contohnya adalah she is not sleeping right now, dia tidak sedang tidur saat ini. Atau we are not studying today, kita tidak belajar sekarang. Today, hari ini ya. Jadi udah paham belum? Nah, dan bentuk terakhir adalah bentuk interrogatif. Interrogatif adalah bentuk pertanyaan. Pertanyaan to be-nya ditaruh di depan. Ya, contohnya be taruh depan dulu. SMR plus subject plus verb ing plus bla 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 waktu ya. Jadi di depan adalah she. Berarti is pasangannya. Is-nya taruh depan. Is she sleeping right now? Apakah dia tidur saat ini, sekarang? Atau pakai bentuk banyak, kita. Are we studying today? Are we studying today? Apakah kita belajar hari ini? Oke, sampai saat ini sudah paham ya nak? Ya, mudah-mudahan. Materi selanjutnya adalah contoh-contoh ya. Kalimat positif kata kerja digunakan memiliki bentuk ing. Kalimat ini biasanya digunakan untuk menyatakan peristiwa tanpa ada penambahan kata not. Rumusnya adalah subject plus to be plus verb ing. Contohnya, you are eating noodle now, kamu sedang makan mie ya. Now itu sekarang. I'm learning book, saya sedang memahami buku. She is sleeping. Nah, ini adalah bentuk positif. Yang kedua adalah bentuk negatif, ditambahkan not seperti Bapak yang jelaskan tadi. Langsung aja ke rumus ya. Subject plus to be plus not plus verb ing. Contohnya, I'm not watching TV now, saya tidak melihat TV. Now itu sekarang. Atau Johnny is not eating pizza today, Johnny tidak makan pizza hari ini. Atau they are not using room today, mereka tidak menggunakan ruangan hari ini ya. Nah, sekarang Bapak ulangi lagi yang kalimat tanya atau interrogatif. Ini adalah kalimat tanya, kemudian tidak boleh dikasih not ya. Nah, rumusnya adalah to be plus s plus verb ing, tanda tanya.
Nah, to be-nya ada 3. Pasangannya I adalah am. Am-nya taruh depan. Am I studying English now? Am I studying English now? Oke, good. Sudah paham? Nah, kemudian is my brother, is my mother. My mother pasangannya is, jadi is-nya taruh depan. Is my mother cooking spaghetti today? Kemudian yang lain, are you sleeping today? Oke, lanjut aja. Ini adalah contoh-contoh tentang present continuous tense. My mother is talking to my neighbor. My mother is not talking to my neighbor. Is your mother talking to my neighbor? Atau my mother is taking a nap. My mother is not taking a nap. Is your mother taking a nap? Atau yang bawahnya, I'm waiting for the bus right now. I'm not waiting for the bus right now. Are you waiting for the bus right now? Bawahnya lagi, it is raining heavily right now. It is not raining heavily right now. Is it raining heavily right now? Ya, sudah ada artinya ya. Oke, mudah-mudahan bisa memahami dengan baik tentang dasar dari rumus present continuous tense. Pada dasarnya adalah rumusnya sangat simpel, tapi harus ada kata ing, subject plus to be plus verb 1 plus ing, ya. Kemudian yang negatif tinggal dikasih not. Kemudian yang interrogatif tinggal to be-nya taruh depan, not-nya dihilangin, ya. Oke, baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan paham semua. Doanya. Oke, ini tugasnya. Kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arnal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah ya arhamar rahimin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya walaupun singkat. Mudah-mudahan kalian paham materi yang Bapak berikan. Thank you for watching this video. Terima kasih sudah menonton video ini. See you next week. Next material. Don't forget to study hard at home every day. Jangan lupa untuk belajar keras, ya. Belajar giat di rumah setiap hari. Karena tidak ada waktu untuk belajar. Ya, tidak ada waktu tanpa belajar, ya. Jadi ayo kita sadar, ya. Kita tidak masuk kelas, tapi kita bisa luas wawasan kita dengan banyak membaca, dengan banyak berlatih di rumah. Oke, thank you very much for your attention, guys. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap sehat walafiat, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga keluarga, jaga masyarakat kalian semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi manusia yang sehat terus. Sehat walafiat, rezeki yang melimpah ruah. Kemudian kita semuanya menjadi manusia yang soleh dan soleha, berguna bagi dunia dan akhirat. Oke, ilaliko, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.